Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati Lampung Utara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat Nusa dan bangsa. Atas kayak gitu, nggak ada pantulan. Iya, ada pantulan ini nggak? Saya tembak langsung. Undangan kan yang dapat undangan tuh. Iya. Sekarang kita menuju ke kantor gubernur. Iya. Siap. Pengambilan gambar hanya dilakukan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung dan juga Biro Aktif. Silakan yang tidak mendapatkan kursi untuk standby di luar atau yang tidak berkepentingan standby di luar, termasuk protokol dan humas kabupaten kota, silakan standby di luar. Selamat pagi dan selamat datang kami sampaikan kepada Wakil Gubernur Lampung, Ibu Rusenia, di Balai Keratun Pemerintah Provinsi Lampung. Selamat pagi dan selamat datang kami sampaikan kepada Gubernur Lampung, Bapak Ahmad Junaidi, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Ibu Riana Sari Karina, di Balai Keratun Pemerintah Provinsi Lampung. Yang tidak berkepentingan mohon untuk standby di luar menyaksikan acara ini secara langsung melalui live streaming
YouTube pemerintah Provinsi Lampung. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Tabik pun. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung sisa masa jabatan tahun 2019-2024 oleh Gubernur Lampung atas nama Presiden Republik Indonesia. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Mars Provinsi Lampung. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131/18/3766 tahun 2020 tentang pengesahan pengangkatan bupati dan pengesahan pemberhentian wakil bupati Lampung Utara Provinsi Lampung. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, mengesahkan pengangkatan saudara Budi Utomo, Sarjana Ekonomi MM, Wakil Bupati Lampung Utara, menjadi Bupati Lampung Utara sisa masa jabatan tahun 2019-2024, terhitung sejak tanggal pelantikan sampai akhir masa jabatan Bupati Lampung Utara tahun 2019-2024, dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan serta tunjangan lainnya sebagai bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, mengesahkan pemberhentian dengan hormat saudara Budi Utomo SDMM dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Lampung Utara masa jabatan tahun 2019-tahun 2024, terhitung sejak dilantik menjadi Bupati Lampung Utara sisa masa jabatan tahun 2019-2024, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Ketiga, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2020. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, cap ditandatangani. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Selesai. Persiapan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung sisa masa jabatan tahun 2019-2024 oleh Gubernur Lampung atas nama Presiden Republik Indonesia. Bupati Lampung Utara yang akan dilantik dan yang bersumpahnya diikuti Prof. Dewan. Dipersilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Gubernur Lampung dipersilakan menuju tempat yang telah ditentukan dan hadirin dimohon berdiri. Naskah sumpah. Naskah sumpah. Demi Allah saya bersumpah
Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati Lampung Utara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa atas nama Presiden Republik Indonesia Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Rokan Wali dipersilakan kembali ke depan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan dan fakta integritas. Pemasangan tanda pangkat, penyebatan tanda jabatan, dan penyerahan petikan surat tulisan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Naskah pelantikan. Naskah pelantikan dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan taufiknya. Pada hari ini, Selasa, tanggal 3 November 2020, saya Gubernur Lampung atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik Saudara Budi Utomo, SELM, sebagai Bupati Lampung Utara. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.18/3766 tahun 2020 tanggal 20 Oktober 2020. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Pelantikan selesai, Gubernur Lampung mohon tetap di tempat. Bupati Lampung Utara yang baru dilantik dipersilakan kembali ke tempat. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya sambutan Gubernur Lampung. PLT pejabat hadir semua ya. Kalau nggak itu dievaluasi bahwa nggak hadir dalam pelantikan. Tapi tempat Lampung Timur jangan kau ini lagi merengut terus karena COVID-nya meningkat. Baru saja kita saksikan bersama
pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bupati Lampung Utara sisa masa jabatan 2019-2024 masih dalam suasana COVID. Hal ini wajib dilaksanakan karena merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Dan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131/18/2764 tahun 2020 tentang pengesahan pemberhentian Bupati Lampung Utara Saudara Agung Ilmu Mangkunegara. Untuk itu perlu kita ketahui bersama bahwa dunia saat ini masih menghadapi bencana wabah COVID dan dari hari ke hari makin meningkat penyebarannya. Akibat wabah COVID-19 ini termasuk perekonomian kita mengalami penurunan, tidak hanya Indonesia bahkan dunia. Ini sesuai dengan pernyataan Menteri Keuangan bahwa mengalami penurunan ini di sektor ekonomi mulai dari perdagangan, manufaktur, pertambangan dan transportasi. Syukur alhamdulillah Lampung masih bisa berklaim. Sebenarnya kita tidak termasuk karena kita tata kelola pengendalian COVID kita terbaik, ekonomi kita terbaik, dan bahkan surplus perdagangan 2,40 triliun. Terakhir kita mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pertanian bahwa kita mampu meningkatkan produksi 20% tertinggi di Indonesia. Di sisi lain, di dalam perkembangan ekonomi kita juga mampu melakukan penghematan sehingga kita menjadi daerah terbaik nomor 2 terkait dengan pengendalian inflasi. Data capaian gabungan pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 sebesar 2,97%, kuartal kedua minus 5,32%, dan kuartal ketiga masih mengalami negatif growth. Bahkan di kuartal keempat 2020 masih dalam zona sedikit di bawah netral atau berada di rentang minus 1,1. Ada beberapa tugas penting terkait perkembangan COVID-19 yang telah berdampak buruk pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali masyarakat pedesaan di Provinsi Lampung. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Keuangan tadi, maka pemerintah akan memacu belanja pemerintah yang sifatnya langsung diterima oleh masyarakat untuk memastikan pendapatan tercukupi untuk melakukan konsumsi. Atas kesempatan ini saya sampaikan kepada Bupati Wali Kota hal-hal yang harus ditindaklanjuti adalah sebagai berikut: melakukan percepatan penyusunan semua dokumen yang diperlukan untuk merealisasikan APBD desa, termasuk penyaluran dan pencairan dana desa tahap berikutnya. B. Dana desa dan APBD desa merujuk pada Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang dipertegas dalam bagian penjelasan pasal 4, pasal 2.4 yang dimaksud dengan pengutamaan penggunaan dana desa adalah dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi COVID-19. Dan saya juga mengingatkan peruntukan ini langsung tetapi jangan dicampuri. Tatanan dipersilakan tetapi pelaksananya kita harus mengendalikan tetapi jangan mencampuri. Dengan memperhatikan keselarasan pada program sejenis seperti bantuan sosial, program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai,
dan lain-lain sehingga tidak terjadi duplikasi penerimaan pemanfaatan. Seperti sebagaimana surat Gubernur nomor 900 garis miring 1206 garis miring 5.12 tahun 2020 tanggal 8 April 2020 terkait hal penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19 untuk dilaksanakan dengan benar dan penuh tanggung jawab. D. Mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak tanggal 9 Desember 2020. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota menjadi undang-undang. B. Menjaga dan menciptakan hubungan dan iklim yang kondusif antara tatanan Forkopimda dan seluruh lapisan masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan ke masyarakat di kabupaten dapat berjalan dengan baik dalam rangka terciptanya kehidupan masyarakat sejahtera. Mensosialisasikan peraturan gubernur nomor 45 tahun 2020 tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman corona virus disease 19 di Provinsi Lampung untuk menjaga keberlangsungan pembangunan dan perekonomian serta meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pencegahan dan pengendalian penularan COVID dan adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman. Tidak henti-henti saya tegaskan bahwa harus dipatuhi dan ditaati seluruh penyelenggara pilkada, pasangan calon kepala daerah dan elemen masyarakat untuk memperhatikan dan mentaati protokol kesehatan untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung. Jika ini kita laksanakan berarti telah membantu pencegahan terhadap keluarga kita. Mari kita berdoa semoga COVID-19 segera berakhir dari bumi Indonesia. Pemerintah daerah kabupaten kota untuk segera mensinkronkan program kabupaten kota dengan RPJMD provinsi dan RPJM nasional yang kemudian akan disinergikan dengan pembangunan nasional. Selanjutnya saya minta kepada Bupati Wali Kota beserta jajarannya agar melakukan pendataan yang baik dan benar terhadap penduduk rentan sakit seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya. Di samping itu perlu saya sampaikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita semua, khususnya kabupaten kota yang melaksanakan pilkada serta serentak tahun 2020 untuk menyampaikan laporan permasalahan dan perkembangan persiapan pelaksanaan pilkada kepada Menteri Dalam Negeri melalui setiap hari surat edaran Mendagri tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pilkada serentak 2020 tanggal 21 Januari 2020, yaitu laporan naskah perjanjian hibah. Tadi pagi sudah saya tanda tangani laporan bahwa sudah 100%, nggak perlu saya sebutkan. Kemudian laporan netralitas ASN. Saya minta kepada kepala daerah yang melaksanakan pilkada beserta jajarannya untuk tidak mempengaruhi atau memaksa ASN dan menjadikan ASN sebagai alat untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih salah satu calon. Tentu hal ini akan merugikan calon lain dan pelanggaran tersebut mengandung sanksi yang tegas sesuai peraturan yang berlaku. Saya prihatin 8 pilkada yang menyelenggarakan dan ada di kabupaten kota ASN-nya
tetapi yang mendapat teguran gubernur. Nah, ini saya minta perhatiannya, apalagi ASN itu punya undang-undang. ASN tidak boleh memihak ke kiri ke kanan. ASN itu sebagai perekat dalam persatuan-kesatuan kepimpinan daerah. Oleh karena itu, saya berharap ini tidak lagi terulang dan bahkan teguran itu ditujukan kepada gubernur beberapa waktu yang lalu, dan saya minta tindak tegas tanpa ada toleransi sesuai dengan kesalahannya. Makanya saya tanya tadi Pak Sekda ada apa enggak, karena Pak Sekda lah yang koordinator pegawai, sama dengan waktu saya dulu. Nah sekarang berhubung udah jadi gubernur, jadi saya serahkan kepada Anda, mau apa hukumannya silakan, karena dia yang lebih tahu. Dan saya berharap kepada kita semua untuk berkoordinasi terkait dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Wabil khusus kepada Bupati Lampung Utara, Pak Bupati, Anda pernah sebagai birokrat tahu tugas dan tanggung jawab, bersabar, bertakwa, dan harus membangkitkan semangat bahwa satu saat Lampung Utara akan lebih bangkit dan lebih baik dari kabupaten yang lain. Lalu yang kedua, jangan terlalu lama Bupati tidak memikirkan segera dilantik wakil bupati. Jangan sampai berpolemik seperti Kabupaten Mesuji, karena ada salah satu partai yang belum menandatangani, dia tidak meneruskan itu. Padahal partai itu tidak hanya pengusung dan tidak punya perwakilan di DPR. Satu kali seminggu Pak Sekda apabila tidak ada tindak lanjut lapor kepada Menteri Dalam Negeri. Wah, Bupati ngeyel. Jangan sampai saya berpikiran yang seperti itu. Sudahlah, Bupati, wakil bupati punya tanggung jawab. Jadi tetap harus ada wakil. Begitu juga gubernur, wakil gubernur tetap harus ada. Nah, persoalan tugas dan tanggung jawab itu disesuaikan. Prinsip wakil bupati harus ada dan membantu pelaksanaan. Saya tunggu yang terlalu lama. Saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah atas kerja keras untuk membangun dan memajukan daerah Lampung. Saya tahu bahwa permasalahan dan tantangan yang kita hadapi saat ini sering amat kompleks dan tidak selalu mudah untuk mengatasinya. Tetapi saya tahu semua perjuangan dengan gigih untuk mensukseskan pelaksanaan tugas masing-masing. Saya juga mengucapkan selamat kepada Bupati Lampung Utara yang baru saja dilantik agar melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, diiringi dengan harapan dapat menjalankan wewenang dengan baik dan dapat menyelesaikan dengan penuh tanggung jawab, jujur dalam tindakan, ikhlas dalam pengabdian. Saya akan bantu, saya akan backup Anda. Hadirin, saya kira cukup. Namun untuk mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pulang kampung susah siang, akhirnya naik ke atas menara. Mari bekerja dengan optimal agar masyarakat Lampung Utara makin sejahtera. Demikian untuk menjadi perhatian dan memacu semangat kita bersama dalam membangun Lampung berjaya. Semoga kerja keras kita senantiasa mendapat berkat dan petunjuk dari Allah SWT bagi kemajuan masyarakat di daerah Lampung. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya lupa tidak mengucap selamat pagi yang terhormat kepada Ketua DPR. Kelupaan. Mohon maaf. Orang yang bijak, orang yang pemaaf.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Tunjukkan pula ya Rabb kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Kepadamu ya Allah, Engkau Maha mendengar. Kami serahkan seluruh pengharapan. Kabulkan permintaan dan doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pelaksanaan upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung sisa masa jabatan tahun 2019-2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan dengan persiapan penyampaian ucapan selamat dan foto bersama kepada Bupati Lampung Utara dan istri. Kami silakan menuju tempat penyampaian ucapan selamat dan foto bersama. Kami silakan. Bersiap. Kami hitung kesempatannya. 1, 2, 3. Baik, berikutnya kita salam Lampung Berjaya, tepakkan tangan kanan. 1, 2, 3. Terima kasih, mohon tetap di tempat. Mohon bergabung anggota Forkopimda Provinsi Lampung, Sekda Provinsi Lampung, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung. Kami silakan. Baik, mohon izin kita pose formal, kita bersikap formal. Kami hitung kesempatan 1, 2, 3. Berikutnya kita kepalkan tangan kanan untuk salam Lampung Berjaya. 1, 2, 3. Terima kasih. Foto bersama selesai, dilanjutkan dengan penyampaian ucapan selamat diawali Gubernur Lampung, Wakil Gubernur Lampung, dan juga Ketua dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, diikuti anggota Forkopimda Provinsi Lampung, Sekda, Ketua dan Wanita Persatuan Provinsi Lampung, dan tamu undangan lainnya. Mohon selalu menerapkan protokol kesehatan. Penyampaian ucapan selamat mohon tidak saling menyentuh, cukup salam kejauhan. Dan kami sampaikan pula bahwa setelah acara ini akan dilakukan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK, juga Ketua Dekranasda, dan juga Bunda Paul dan lain sebagainya yang akan dilaksanakan di Gedung Musiban Pemerintah Provinsi Lampung. Bapak dan Ibu mohon tetap menerapkan protokol kesehatan. Mbak, izin Mbak, yang ini putar, yang tinggi di ujung. Ujung. Ah, Tenang aja dapat gambarnya. Ya. izin Pak Bupati. 1, 2. Oke. Slow Bang. Slow aja. Ya. Tunggu Pak Gubernur ya. Ibu.
tamu jalan ke depan. Oh ya, terima kasih. Kita tidak punya target jangka pendek, jangka panjang, tapi kita punya RPJMD yang harus kita selesaikan bersinergi dengan RPJMD provinsi dan RPJMD nasional. Nah, kemudian tentunya pertama mau konsolidasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Kemudian sebagaimana visi misi kami bahwa kita akan meningkatkan sumber daya manusia dengan pelatihan dan pendidikan, kemudian perbaikan infrastruktur yang merata, kemudian hal-hal lain terkait dengan kesehatan dan pendidikan ini menjadi prioritas utama, tidak terlepas dari tingkat keamanan dan kenyamanan masyarakat. Alhamdulillah COVID di Lampung Utara bisa kita tangani dengan baik. Walau kemarin sempat kita masuk ke orange, tapi alhamdulillah ini sudah menurun kembali. Tapi COVID di Lampung Utara ini karena perjalanan, belum ada yang transmisi lokal. Jadi manakala warga yang dari keluar daerah ke daerah zona merah dan kembali ini kadang-kadang membawa virus, dan kita sudah siapkan ruang isolasi untuk di Kabupaten Lampung Utara. Kita siapkan Islamic Center, tidak kita masukkan kepada rumah sakit daerah karena khawatir warga kita mungkin yang kurang sehat tidak berani berobat sehingga akan mengganggu kesehatannya. Satu lagi Pak Bupati, ini kan untuk ada target kan untuk wakil Bupati kita nanti Pak Budi? Insya Allah sebagaimana amanat undang-undang nanti saya akan berbicara kepada 4 partai pengusung kami. Akan kita serahkan kepada 4 partai pengusung untuk mencarikan calon wakil Bupati Lampung Utara yang sama-sama akan diseleksi dan akan kita serahkan kepada DPRD Kabupaten Lampung Utara untuk dipilih. Oke, cukup ya.